Shalom, selamat bertemu kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik di Biro Kerohanian Kristen Fakultas Hukum Unsrat. Meskipun terpisah jarak dan waktu hanya melalui online, tapi saya bersuka cita bisa kembali bersekutu bersama kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, dan saya percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kita semua. Saya dihubungi adik-adik BKK untuk menyampaikan tentang sharing tentang tema seluruh hidupku adalah milik Kristus. Dasar firman-Nya dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, berhubung waktu saya terbatas hanya 10 menit, jadi mohon nanti pembacaannya dibaca secara keseluruhan di rumah. Tapi paling tidak saya akan menguraikan beberapa poin hasil perenungan saya yang semoga bisa memberkati kita semua. Bicara tentang seluruh hidupku adalah milik Kristus. Bagi saya ini bicara soal pernyataan iman. Kerinduan kita agar hidup kita ini sepenuhnya akan menjadi milik Kristus. Nah, seperti apa pelajaran yang bisa kita peroleh dari kitab 1 Petrus ini tentang seluruh hidupku adalah milik Kristus? Bagi saya mendapati 3 hal yang saya sebut triple M. Untuk seseorang menjadikan hidupnya milik Kristus, dia butuh melewati 3 tahap. P yang pertama adalah 1, pertobatan. Ayat 1 berkata, karena itu buanglah segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan dan fitnah. Untuk menjadi milik Kristus, seseorang harus mengalami pertobatan, meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan lama, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Roma 10 ayat 9-13 berkata, jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka kita akan diselamatkan. Jadi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima pengampunan dan karya Tuhan yang sempurna di atas kayu salib. Saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia dilahirkan kembali dan hidupnya akan diubahkan Tuhan. Itu P yang pertama. P yang kedua adalah pertumbuhan. Ayat 2 berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir dan selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bahkan ayat 4-5 dengan jelas berkata, datanglah kepada Tuhan yang adalah batu penjuru, batu yang hidup itu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi kunci yang kedua agar hidup kita menjadi milik Kristus adalah mengalami pertumbuhan. Setelah seseorang menerima Yesus, dia dilahirkan kembali di dalam roh. Di kitab Yohanes berkata, siapa yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang percaya, rohnya dilahirkan kembali. Karena di dalam hatinya sekarang ada roh Allah yang gagah perkasa. Roh Allah yang berkuasa di dalam hidupnya. Kata Paulus, hidupku bukan milik aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Namun demikian, meskipun rohnya sudah dibaharui, roh Allah ada di dalam dia, tapi jiwa dan tubuhnya perlu terus diperbaharui supaya semakin disempurnakan dengan rohnya. Oleh karena itu, firman Allah berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi harus ada pembaharuan hari demi hari.
Nah, pertumbuhan juga di sini bicara soal kesabaran. Seperti tubuh kita butuh makan, fisik kita harus kita beri nutrisi supaya kita bertumbuh dari bayi jadi anak-anak, jadi orang dewasa. Demikian juga iman kita. Iman kita juga butuh perawatan. Bayi rohani juga perlu diberi makan. Makanya ayat 2 berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi, ketika kita lahir baru di dalam Tuhan, kita juga harus merenungkan firman Tuhan. Bahkan Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita meninggalkan kehidupan lama kita menjadi ciptaan baru. Untuk itu kita juga harus hidup dengan gaya yang baru. Hidup mencintai firman, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam doa. Kenapa kita perlu bertumbuh? Karena ada lawan kita yang tidak ingin kita mengalami, menerima berkat-berkat terbaik dari Tuhan. Ada pribadi yang mau kita kembali ke kehidupan yang lama kita, kembali di dalam dosa, dan kita tidak menerima kehidupan yang kekal. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak ingin kita hidup maksimal. Dia tidak ingin melihat Anda berhasil. Dia tidak ingin melihat Anda menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu di tahap ini ada yang tidak bertumbuh, karena tidak sabar dan tidak waspada. Sehingga di ayat berapa ya? Di ayat 7 dan 8 dikatakan orang yang tidak percaya mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman. Jadi kita perlu bertumbuh di dalam firman supaya kita tahu apa kebenaran firman dan kita bertumbuh di dalam kebenaran itu. Makanya banyak orang yang kembali ke kehidupan yang lama karena tersandung dan tidak bertumbuh. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Tapi di kesempatan ini saya mau bilang bahwa meskipun kita berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Benih ilahi itu ada di dalam kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada di dalam kita, menunggu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Dia persiapkan bagi kita. Karena waktu terbatas, nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya. P yang ketiga adalah panggilan. Ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara-saudara yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah panggilan kita, yaitu melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Ketika kita mengenal panggilan kita, maka hidup kita akan diubahkan secara total. Hidup kita akan jadi maksimal. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam menjalani kehidupan kita. Saya percaya di depan kita Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang indah dan luar biasa. Dan Dia tidak sabar untuk bekerja sama dengan kita. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Kristus untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi, untuk menjadikan seluruh hidup kita menjadi milik Kristus, mari lakukan triple M. Bertobat, bertumbuh, dan hidup di dalam panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.